Suatu ketika di SD Ceria, Bu Guru Dewi bersiap untuk memulai pembelajaran. Murid-murid telah hadir di sekolah dengan penuh semangat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita tepuk tangan dulu semua ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Hebat semua. Nah, hari ini, pagi ini kita belajar anggota tubuh ya. Senang tidak? Senang. Cantiknya Bu Guru. Nah, kita bermain tebak gambar. Senang Bu Guru. Siapa yang mau tebak? Saya Bu Guru. Saya Pi. Saya dulu. Kasihan saya Pi. Gambar apakah ini? Gambar mata Bu. Saya Bu. Gambar mata. Pintar semua. Oke, karena sudah bisa ditebak gambar mata, adakah yang bisa sebutkan hurufnya apa itu? Hurufnya mata? Aku tahu. Coba Artomo sebut hurufnya mata satu saja. Huruf apa yang pertama? Huruf E. Ya, tepuk tangan untuk Artomo. Pintarnya Sekarang aku deh. Vira, huruf apa huruf yang kedua? Bu Guru. Atau Tepuk tangan untuk Vira. Selanjutnya ke Nak Maya. Huruf apa yang ketiga? Hurufnya mata. Kenapa sayang? Kenapa nak? Bu Guru, sakit perutku Bu Guru. Bu Guru. Namanya ndak tahu huruf-huruf Bu Guru. Oh begitu. Nggak tahu dia Bu. Ternyata Maya belum bisa huruf. Nggak apa-apa ya, nanti kita belajar lagi ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk temannya. Nak Maya nggak apa-apa. Scene pun berganti. Kini Bu Guru Dewi menghadiri komunitas belajar di SD Ceria bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Oke, luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa lagi bertemu kembali di agenda rutin komunitas belajar kita di minggu ini dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin langsung saja ya Bapak Ibu ya, untuk menghemat waktu. Ada agenda yang harus kita lakukan di awal tahun ajaran baru ini. Nah, kita akan memulai pada refleksi awal. Seperti halnya dalam komunitas belajar, ada tentunya siklus yang harus kita lewati. Ya, kita akan memulai pada refleksi awal hari ini. Baiklah, saya akan mulai saja nih. Adakah yang ingin bercerita nih terkait pengalamannya di tahun ajaran sebelumnya yang mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi kita hari ini untuk perbaikan kita di semester berikutnya? Ada Bu, saya. Oh iya, silakan Ibu. Saya kan kelas rendah Bu, kelas 1 sesuai pembagian tugas Ibu kemarin saya diberikan tugas untuk kelas rendah. Nah, pengalaman kemarin itu kan ada beberapa siswa yang membacanya belum bisa. Rata-rata siswa kelas 1 yang awal ajaran baru itu kemampuan membacanya itu bermacam-macam. Ada yang sudah bisa lancar membaca, ada yang baru membaca mengeja, ada juga yang memang belum bisa huruf. Itu kendala besar yang saya hadapi di kelas awal, kelas rendah, kelas 1. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, terkait siswa yang belum bisa membaca ya. Adakah ya teman-teman yang lain? Allahu Akbar. Kenapa? Belum. Nanti dipotong.
Adakah Ibu Oke, nanti kepotong. Baik, oh itu tadi permasalahannya ya Bu ya. Adakah mungkin Bapak Ibu lain yang mungkin punya masalah yang sama terkait yang dihadapi oleh Ibu Guru Dewi? Saya Bu. Oh iya, silakan. Saya kebetulan mengajar di kelas tinggi, tapi di kelas saya masih ada juga 1-2 orang yang mengalami permasalahan sama ya kayak Ibu Guru tadi sebelumnya. Bahwa mereka di kelas 4 itu ada sebanyak 3 orang belum terlalu bisa menyambung kata. Seperti itu saya masalah Membaca saya. panjang ya untuk Iya, seperti itu Bu. Baik, jadi kita akan fokuskan tujuan komunitas belajar kita untuk pekan ini adalah terkait kemampuan murid yang belum bisa membaca. Ya, jadi kita akan berusaha berdiskusi bersama untuk menemukan solusi terkait permasalahan ini untuk kita hadapi di semester berikutnya. Baiklah, nah mungkin saya ingin bertanya dulu, apa yang kita harapkan nih terkait permasalahan yang kita hadapi ini? Ya, khususnya saya di kelas saya jelas, saya berharapnya siswa saya paling tidak di kelas rendah itu di semester 1 ini dalam beberapa pekan atau 1-2 bulan ini anak-anak ini sudah bisa membaca, paling tidak beberapa kata sudah bisa menyambung. Dan yang saya sangat harapkan benar-benar yang belum bisa huruf itu sudah bisa huruf. Oke. Sehingga memudahkan untuk kita melatih dia membaca karena tidak akan bisa dia membaca bagus kalau dia tidak tahu huruf. Jadi itu yang harapan saya bahwa tidak ada lagi siswa yang tidak tahu huruf. Semua sudah bisa huruf dan sudah bisa membaca, menyambung beberapa kata. Itu harapan saya. Ya luar biasa sekali ya harapannya ya. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Nah sekarang kita harus mulai lagi ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan membaca murid itu telah meningkat? Oh iya Bu, saya menggunakan asesmen sebagai bahan untuk pemetaan murid-murid saya, mana yang bisa membaca, mana yang belum bisa membaca Bu. Oh, ada ide lagi Ibu. Oh iya silakan. Ada itu di PMM yang lagi viral asesmen Agra. Mungkin teman-teman semua bisa membuka dan kita bisa menggunakan itu. Kita coba. Oh iya Bu, terima kasih informasinya Bu. Ya oke. Baik, kita sudah dapat inspirasi nih ternyata melalui PMM dengan menggunakan asesmen Agra. Nah sekarang, kalau setelah kita melakukan asesmen, kita sudah melakukan pemetaan, tentu saja kan kita akan menemukan nih siswa yang ternyata tidak bisa membaca juga. Nah apa yang harus kita lakukan, bagaimana respon kita jika kita menemukan siswa yang tidak mampu membaca? Ada yang punya ide? Iya Bu, saya ada sedikit ide. Waktu saya masih ngajar di kelas berapa ya, kelas 6 ya, kelas 6. Jadi pernah saya dapat siswa saya 1 orang yang belum terlalu lancar membacanya Bu. Jadi di situ saya membuat satu program pengayaan, semacam pengayaan sebenarnya. Jadi siswa yang tidak bisa membaca itu saya bina lebih lebih intens. Jadi saya beri tambahan pelajaran. Jadi kalau dalam kalau kita bantuan. Jadi kalau ada siswa yang masih lemah, saya beri bantuan. Kalau istilah anunya itu apalagi namanya Bu Ketua? Kalau pendampingan lebih lagi kepada siswa yang belum gitu. Seperti itu mungkin. Ya baik, melakukan pendampingan ya kepada siswa yang tidak bisa membaca. Mungkin bisa dari strategi membacanya yang bisa kita coba ya. Nah, tunggu dulu. Ya, mungkin kita bisa juga nanti mencoba beberapa strategi yang lain. Kita akan coba cari referensi tentang strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca murid ya. Setuju. Oke. Setuju Bu. Setuju ya? Oke, baik. Semangat. Selanjutnya nih, kita kan sudah tadi mencari solusi nih terkait siswa yang belum bisa membaca. Nah, bagaimana dengan siswa yang sudah bisa membaca? Bagaimana kita mengembangkan kemampuannya?
Oh, ada ide Bu. Jadi kan sebagai tutor sebaya untuk teman-temannya yang belum lancar membaca. Mungkin dengan bantuan sebagai tutor sebaya, teman-temannya mungkin bosan sama ibu gurunya. Jadi dengan kita manfaatkan yang sudah tahu membaca, mungkin dia akan lebih merasa akrab sehingga dia bisa belajar bersama temannya. Terima kasih Bu Guru, idenya luar biasa. Betul ya. Jadi pakai tutor sebaya ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada mungkin masukan? Iya. Oh silakan. Bisa dikasih buku lagi Bu supaya dia semakin bisa meningkatkan kemampuan membacanya dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang. Oh, dibawa di rumah maksudnya ya? Mungkin ada disiapkan buku literasi di sekolah. Oh ya, jadi mungkin lebih memperbanyak bahan bacaan multimodal ya sebagai bahan bacaan murid sehingga mereka tidak bosan dengan buku itu saja. Oh Bisa betul dengan betul. buku bergambar, media bergambar. Berarti nanti mungkin bisa kita coba mencari referensi nih buku bacaan yang cocok sesuai dengan jenjangnya. Karena yang kita pahami bersama bahwa ternyata dalam mengembangkan literasi murid itu kita harus pahami ada namanya buku berjenjang. Ya, jadi tidak boleh sembarangan memberikan buku bacaan tidak sesuai dengan usia. Ada di CB Bu, banyak sekali bacaannya di CB. Bisa teman-teman buka link CB-nya nanti. Ada banyak berbagai macam buku bacaan ya Bu. Jadi rajin-rajin mencari referensi Bu. Oke, bagaimana? Kita terus belajar. Luar biasa. Teman-teman hebat semua, luar biasa. Pada hari ini saya banyak mendapat masukan dan saran, dan itu insya Allah akan membantu saya untuk di kelas rendah. Terima kasih semua rekan-rekan. Oke, baik. Kita sudah mendiskusikan nih, melakukan refleksi dan sudah banyak sekali ide-ide yang keluar dari diskusi kita hari ini. Nah, sekarang kita akan coba merancang kegiatannya seperti apa. Nah, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk membagikan idenya nanti di minggu depan. Jadi kita dalam proses belajar kita ini silakan kita menggunakan berbagai referensi untuk mengumpulkan ide. Seperti tadi juga teman-teman sudah disampaikan melalui PMM. Nanti minggu depan kita berkumpul kembali untuk merancang kegiatan untuk penguatan literasi bagi siswa di tahun ajaran baru ini untuk kelas rendah. Bagaimana kita sepakati pertemuan kita minggu depan? Oke. Semangat teman-teman. Semangat. Jumpa lagi minggu depan. Sebelum menutup kegiatan pertemuan kita hari ini, jangan lupa jargon kita. Tergerak, bergerak, menggerakkan, menyala kombelku. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat praktek komunitas belajar di sekolah ceria. Komunitas tersebut telah melaksanakan tahapan awal dalam siklus inquiry komunitas belajar, yaitu refleksi awal. Semoga adegan ini bisa menjadi gambaran untuk kita semua dalam menjalankan komunitas belajar yang lebih baik. Salam bahagia dari kami kelompok 2. Sekian, terima kasih.